Selanjutnya kita pindah ke sifat yang kedua. Iya, dari segi suara. Iya, jadi yang pertama tadi dari segi nafas. Sekarang dari segi suara. Ya, seperti yang di layar ini. Iya, dari segi suara. Ada sifat syiddah, lawannya rakhawah, lalu tengah-tengahnya ada namanya at-tawassut. Iya, yang punya buku Tajwid Praktis As-Saffah halaman 38. Ada syiddah, iya, ini syiddah, kemudian ada rakhawah, lemah, ada tawassut, sedang. Iya. Jadi ada tiga ya. Ya, di pasangan kedua ini ada tiga yang mesti kita harus tahu. Yang pertama, syiddah. Syiddah secara bahasa artinya kuat. Iya. Rakhawa secara bahasa artinya lemah. Tawassut secara bahasa artinya sedang. Iya. Tapi iya, eh, apa? Apakah secara istilah maksud daripada syiddah itu di buku ya seperti yang ada di layar ini tertulis di buku juga ada. Syiddah secara bahasa secara istilah yaitu inhibasu jarayanis sauti 'inda nutqi bil harfi liquwwatil i'timadi 'alal makhraji. Ya, tertahannya suara saat melafalkan huruf syiddah karena kuatnya tekanan terhadap makhraj. Ya, jadi ya secara istilah tertahannya suara. Ya, jadi syiddah itu tertahannya suara. Ya, bedakan nanti dengan jahar. Jahar itu tertahannya nafas. Ya, kalau syiddah tertahannya suara. Ya, nanti kita akan jelaskan dan bedakan mana suara, mana nafas. Ya. Tertahannya suara saat kita melafalkan huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah. Ya. Ya, jadi sifat syiddah ini adalah sifat yang kuat. Ya. Sehingga bunyi terdengar lebih kuat, suara akan tertahan atau terhenti. Ya, apalagi ketika huruf itu sukun. Ya. Dan hurufnya nanti ada 8 huruf. Ya. Terkumpul dalam kalimat ya, ajid qatim bakat. Ya, ini ajid qatim bakat. Huruf syiddah ini hanya ada 8. Hanya ada 8. Jadi huruf-huruf yang ketika dibaca, ketika kita lafalkan, suara kita tertahan, itu hanya ada 8 huruf. Iya. Yaitu huruf hamzah, huruf jim, huruf dal, huruf qaf, huruf to, huruf ba, huruf kaf, dan huruf ta. 8 huruf ini terkumpul dalam kalimat ajid qatim bakat. Ajid qatim bakat. Ya. Jadi 8 huruf ini ketika kita membacanya maka suara kita akan tertahan. Iya. Nah, apa bedanya dengan lawannya dulu? Ya, lawan daripada ajid qatim bakat atau lawan daripada syiddah ini, ya pasangannya adalah rakhawah. Iya. Lawan daripada syiddah adalah rakhawah. Apa arti rakhawah? Jarayanus sauti 'inda nutqi bil harfi li dha'fil i'timadi 'ala al makhraji. Mengalirnya suara. Kalau syiddah tertahannya suara. Kalau rakhawa mengalirnya suara saat melafalkan huruf-huruf yang memiliki sifat rakhawa. Ya, rakhawa ini biasa para ulama memberikan nama juga dengan kata rikhwah. Ya, dalam matan Al-Jazari dikatakan sifatuha jahrun wa rikhun. Rikhwah. Ya, rikhun. Ya. Jadi nama lain daripada rakhawa adalah rikhun. Rikhwah. Iya. Jadi kalau ada dengar rikhwah, itu berarti sama dengan rakhawah. Iya, sama artinya. Artinya mengalirnya nafas saat kita mengalirnya suara saat kita melafalkan huruf-huruf yang nanti memiliki sifat rakhawah. Iya, jadi hamas dengan jahar ini ya berhubungan dengan udara dan pita suara.
Ya, jadi tadi pembahasan yang pertama tadi, hamas lawannya jahar, itu berhubungan dengan udara yang keluar dan pita suara kita yang ada di sini. Iya, tertutup, terbuka. Iya, mengalir, udara kita keluar. Iya, itu hamas dengan jahar. Adapun berkaitan dengan syiddah dengan rakhawa dan tawassut nanti, ini berhubungan dengan aliran suara dan makhraj. Nah, bisa dibedakan kalau yang hamas dengan jahar berhubungan dengan udara dan pita suara. Kalau syiddah dengan rakhawa ini ya berhubungan dengan suara kita, berhubungan dengan aliran suara kita dan makhraj. Iya, tempat keluarnya. Iya. Jadi ketika kita menekan huruf, ya maka itu syiddah. Tapi ketika mengalir suara kita, itu namanya rakhawah. Jadi berkaitan dengan suara dan makhraj. Ya. Ya, tentunya suara ya jadi tertahannya suara yang di sini, tertahannya suara, apa maksud daripada tertahannya suara yang ada di pembahasan ini? Yaitu ya saat kita membaca huruf yang memiliki sifat syiddah, ya sifat syiddah ya sifat yang tertahannya suara, saat ia terputus tidak bisa lagi dilanjutkan. Ya, jadi bisa kita buktikan. Ya. Jadi syiddah itu ketika kita membaca huruf yang syiddah itu tidak bisa kita melanjutkan suara kita, ya. Tidak bisa kita melanjutkan suara kita ketika suara itu sudah terputus. Ya. Ya. Ketika ketika makhrajnya huruf-huruf yang memiliki syiddah itu sudah tertekan, maka tidak bisa lagi suara kita lanjut. Iya, contoh. Di sini ada huruf hamzah. Iya. Ada huruf hamzah. Umpama. Kita baca a, i, u, ba. Ketika sukun. Iya, ketika sukun. Huruf hamzah sukun. Rasakan ketika hamzahnya sukun. Iya. A atau i atau u. Ketika tekanan atau makhrajnya, ya makhrajnya kan ada di sini nih, pangkal tenggorokan huruf hamzah itu. Iya. Ketika sudah tertahan suaranya, suara kita di makhrajnya hamzah, yaitu di pangkal tenggorokan, ya sudah tertahan suara kita, maka tidak bisa lagi suara ini mengalir. Tidak bisa. Semakin ditahan, semakin terkunci, tidak bisa lanjut. Itu. Artinya sudah terputus. Begitu tertahan maka terputus. Itu syiddah seperti itu. Ya. Huruf apa lagi? Huruf jim. Ya. Coba rasakan ketika kita membaca huruf jim. Ya, kita sukun. Semakin kita tahan, semakin susah melanjutkan suaranya. Iya. Huruf dal, enggak bisa. Enggak bisa melanjutkan suara. Huruf qaf, iya. Huruf ba, to, out. Iya, huruf ba, ab. Huruf kaf, ak. Iya, huruf ta, at. Itu namanya syiddah, tertahannya suara. Iya, jadi saat kita membaca huruf syiddah, saat ia terputus, ia tidak bisa lagi kita melanjutkan. Ya, jadi begitu terputus tidak bisa lagi lanjut suara. Ya. Dan semua huruf-huruf ini ya yang terkumpul dalam ajid qatim bakat, ya semuanya adalah huruf-huruf yang ketika kita membacanya maka suara kita akan terputus di makhrajnya. Iya, akan terputus di makhrajnya dan suara kita tidak bisa lagi dilanjutkan. Begitu karakternya sifat syiddah itu. Iya. Lawannya namanya rakhawah. Iya, lawannya namanya rakhawah. Iya. Apa maksud daripada rakhawah? Kebalikannya. Ya, kalau tadi syiddah semakin kita tekan semakin dia terputus. Namun kalau rakhawa atau rikhwa semakin ditekan makhrajnya maka semakin mengalir suaranya. Coba bisa dibedakan? Ya. Jadi kalau rakhawa ini ya
Rikhwa ini, ya, rakhawah, ya, semua huruf-huruf rakhawah, ya, berapa hurufnya ini? Ada 15 huruf, ya. 15 huruf ini semakin ditekan ke makhrajnya, maka suara kita malah semakin mengalir. Apa contohnya? Umpama di sini ada huruf sin. Ya, rasakan ketika kita membaca sin. Sukunkan sin, lalu kemudian ya tekan pada makhrajnya sin, yaitu ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. As. Semakin kencang, as, semakin mengalir suara. Nah, itu namanya rakhawa, mengalir suara. Iya. Beda dengan huruf hamzah tadi. Semakin ditekan, tambah kencang, tambah tidak bisa. Nah, itu bedanya antara syiddah dengan rakhawa. Iya, jadi semua huruf-huruf rakhawa ini semakin ditekan makhrajnya, maka suara kita malah mengalir. Iya. Malah mengalir. Zal, az, mengalir suara. Az, maka huruf zal ini ya harus mengalir suara. Kenapa? Dia sifatnya rakhawah. Tidak boleh kita membaca zal lalu kemudian kita baca seperti syiddah. Iya, kita baca wa id. Nah, itu tertahan suara. Wa id. Nah, semakin kita kencang id, semakin tidak mengalir, berarti itu namanya syiddah. Berarti salah kita memberikan sifatnya zal. Yang benar adalah zal ini sifatnya rakhawa. Ketika kita tekan makhrajnya, maka suara tambah mengalir. Wa iz, iz, ya bukan iz, mati. Ya, tidak mati suara, tidak tertahan suara. Karena sifatnya rakhawa. Ya, apalagi ya fa umpama fa, ya af, tambah kencang af, semakin dikencangkan tekanannya semakin ya suaranya mengalir. Nah, itu ciri-ciri atau karakteristiknya sifat rakhawah. Iya. Jadi patokannya adalah makhrajnya mengalir. Iya. Patokannya ada di makhraj. Iya. Begitu makhrajnya kita tekan, maka suara mengalir. Kalau syiddah, begitu makhrajnya kita tekan, maka terputus suara dan tidak bisa lagi dilanjutkan suara kita. Iya. Jadi huruf syiddah, ya, huruf syiddah ini ada nanti yang hamas dan ada nanti yang jahar. Iya. Pertemuan yang lalu hamas jahar. Iya. Mana huruf syiddah yang hamas? Yaitu huruf kaf dengan huruf ta. Iya. Jadi ingat hamas ya, pertemuan yang lalu fahathahu syakhsun sakata. Ada huruf kaf, ada huruf ta. Di syiddah ada ajid, qatim, bakat. Ada huruf kaf dengan ada huruf ta. Berarti huruf syiddah yang ada hamasnya adalah huruf kaf dengan huruf ta. Iya, huruf kaf dengan huruf ta. Bagaimana cara membacanya? Iya, ketika dia sukun, huruf kaf dengan huruf ta ini, iya, apakah yang didahulukan adalah sifat hamasnya lalu kemudian syiddahnya? Ternyata ya dibaca dengan mendahulukan sifat syiddahnya. Ya, harus antri dulu. Ya, syiddah dulu baru kemudian hamas. Ya, makanya ketika kita mendapatkan huruf kaf yang sukun atau huruf ta yang sukun, maka apa sifat yang pertama diberikan? Yaitu syiddah, tertahannya suara. Lalu kemudian hamas, mengalirnya nafas. Contoh, kita baca ak, lepas. Tertahan dulu. Ak, lepas. Ta, at, lepas. At. Ya. Tidak boleh kita membaca kaf tanpa ditahan suara. Artinya suara kita mengalir terus. Ak, itu tidak ada tahanan. Atau tak, ats. Itu tidak ditahan. Harus at, at, tahan, lepas. Ya. Ak, itu namanya syiddah plus hamas. Begitu cara membaca huruf kaf dengan ta. Ini sifat lazimah. Sifat yang harus dan mesti diberikan ketika kita membaca ini dua huruf ini. Iya, pertama syiddah. Jadi umpama dalam ayat kita umpama baca ayat umpama yang huruf kaf ya. Ya, seperti
apa? Innalladzina yakfuruna. Nah, tahan dulu. Baru lepaskan suara nafasnya. Tahan suara. Lepaskan nafasnya. Ak, yakfuruna. Yakfuruna. Kalau kita membacanya yakfuruna, berarti baru syiddah yang diberikan. Kita belum memberikan sifat hamas. Ya, harus diberikan juga karena dia adalah sifat lazimahnya juga. Ya, dan jadi huruf nanti ya dalam melafalkan huruf itu, dalam memberikan sifatnya, nanti sifat setiap huruf itu minimal 5 dan maksimal 7. Setiap huruf. Nah, ini kita baru 2. Iya, jadi masih panjang. Iya, jadi kaf dengan ta adalah huruf syiddah yang juga memiliki sifat hams. Ya, kemudian ada juga huruf syiddah yang memiliki sifat jahar. Ya, artinya dia syiddah, dia jahar. Kalau tadi kalau kaf dengan ta syiddah, dia juga hams. Huruf apa itu? Hurufnya terkumpul hurufnya yaitu huruf qalqalah. Seperti kutu bujadin. Ya, kalau kita kumpulkan huruf qaf, huruf to, huruf ba, huruf jim, huruf dal. Itu. Huruf qalqalah. Ya, jadi huruf qalqalah ada 5, qaf, to, ba, jim, dal. Semuanya ada di syiddah. Jadi huruf-huruf qalqalah itu adalah semuanya adalah huruf syiddah. Iya, huruf syiddah. Jadi tertahan suara. Dia juga memiliki sifat jahar. Artinya tertahan nafas ketika kita membaca huruf qalqalah itu. Atau huruf qaf, to, ba, jim, dan dal. Ya, jadi kalau qaf dilepaskan keluar, yang keluar adalah suara kita. Seperti kita membaca ako. Itu suara yang keluar itu bukan nafas. Ya, beda tadi dengan ak. Itu kalau ak, itu yang keluar adalah nafas. Ya, bisa dibedakan. Kalau kita ako, itu suara yang keluar, bukan nafas. Ya, gerakan suara dari dalam itu yang keluar. Ya, kita baca lagi aja, suara yang keluar. Ya. Apalagi ato, abe, aja, ya, ada. Semuanya itu adalah yang keluar adalah suara. Iya, yang keluar adalah suara. Iya, jadi mantul itulah nanti yang disebut dengan sifat qalqalah. Iya, sifat qalqalah. Jadi iya. Kemudian bagaimana dengan hamzah? Iya, bagaimana dengan hamzah? Syiddah, kalau kaf dengan ta, syiddah, hamas dengan syiddah dan hamas. Kalau qaf, ta, ba, jim, dal, syiddah dan jahar. Hamzah bagaimana? Iya. Dia bukan syiddah hamas, dia juga bukan syiddah jahar. Iya. Walaupun dia adalah huruf jahar. Iya. Maksudnya dalam prakteknya ketika hamzah sukun itu dia tidak mengalir nafas, iya, dan dia juga tidak tertahan tidak tertahan full. Iya. Contoh ya. Ya, ini khusus untuk huruf hamzah. Ketika hamzah ketemu dengan hamzah, ya, sukun, hamzah ketemu hamzah sukun, ya dalam ilmu qiraat itu biasanya kalau huruf hamzah itu terjadi yang namanya taghyir, ya, perubahan. Ya, perubahan atau disebut dengan ibdal. Itulah yang disebut dengan mad badal. Ya. Contoh umpama kalau hamzah itu ketika sukun, ya seperti yu'minuna, ya dalam qiraah yang lain itu biasanya orang Arab merasa berat dengan menahan hamzah. Ya, jadi hamzah yang tertahan itu orang Arab sangat sulit melafalkannya. Yu'minuna. Walaupun kita orang Indonesia sangat mudah. Namun menurut orang Arab ini sesuatu yang berat dilafalkan ketika ada hamzah yang sukun. Yu'minuna biasanya dalam qiraah, ya, seperti dalam qiraah Ibnu Katsir, ya itu dibaca dengan
tidak menahan makhrajnya huruf hamzah. Tidak ditahan maksudnya tidak ditekan suara. Sehingga tidak dibaca yu'minuna tapi yuminuna. Iya. Muqsadah tidak dibaca dengan ditahan suara muqsadah tapi dibaca dengan musadah. Nah, itu ada qiraah yang membaca seperti itu. Ya, ada qiraah yang membaca seperti itu. Ya, itu kalau huruf hamzah. Jadi terjadi yang namanya apa namanya? Tabdil atau ibdal, ya taghyir, perubahan. Ya. Tapi ketika tidak terjadi perubahan, ya seperti dalam qiraah Hafs yang kita ikuti di Indonesia ini, maka ya sudah, ya biarkan saja kita tahan. Ya sama kalau orang Jawa Barat itu kalau hamzah sukun itu sangat mudah ya sebenarnya itu mudah. Orang Arab itu jangankan sukun yang sama-sama ketemu hamzah saja terkadang merasa berat itu dengan hamzah. Jadi seakan-akan hamzah ini kalau orang Arab itu adalah huruf yang sangat sulit untuk dilafalkan, ini huruf hamzah. Iya. Jadi umpama seperti ada lafaz innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Lafaz a. Nah, di sini ada dua hamzah. Iya. A. Jadi itu orang Arab ya seperti dalam riwayat Ibnu Katsir, orang Arab itu apa sulit membaca itu akhirnya dia apa huruf hamzah yang kedua itu dia buang lalu kemudian diganti dengan hamzah sehingga bacanya apa innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihimu. Ya, kalau orang ya, riwayat Ibnu Katsir mim jamak itu dihidupkan. Ya, alaihim jadi alaihimu. Ya, lalu bacanya anzartahumu anzartahumu. Ya, ini namanya tashil. Ya, dia kasih mudah ya. Jadi bukan lagi anzartahum tapi dia kasih panjang saja. Ya. Kalau nanti hamzahnya sukun, dia tidak mau. Alladzina yu'minuna, dia tidak baca begitu. Dibaca apa? Alladzina yu'minuna. Iya, artinya apa? Seakan-akan itu orang Arab ya membaca hamzah sukun itu sulit. Iya. Yang saja begitu sulit menurut mereka sehingga dia kasih panjang saja ya apalagi dia sukun. Tidak mau yu. Nah, itu menurut mereka susah. Nah, makanya pada lafaz amanu itu ya amanu ya kita baca Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu aslinya adalah amanu. Iya, aslinya. Orang Arab amanu dua hamzah ketemu, satu berharakat, satu sukun, ya dia ganti tuh hamzah kedua, dia buang hamzahnya jadi tinggal alifnya. Sehingga bacanya apa? Amanu. Iya. Imanan aslinya itu imanan. Iya. Dua hamzah ketemu, dia buang itu hamzahnya, dia ganti ya. Karena huruf hamzah sebelumnya adalah harakat kasrah. Yang pasangannya kalau kasrah adalah ya. Iya, diganti huruf mat. Begitu pula utu, aslinya itu utu. Ya, dua hamzah ketemu. Ya, namun ya menurut mereka ini berat, maka dia ganti menjadi waw di situ supaya mudah. Utu, bukan lagi utu. Iya. Itulah tentang hamzah ya. Jadi hamzah ini ya kadang ditabdil atau kadang diibdal. Ya. Kemudian kita lanjut lagi selesai syiddah, rakhawah, ternyata ada lagi tengah-tengahnya. Namanya tawassut. Iya. Tawassut artinya sedang. Iya, kalau secara bahasa ya, kalau secara istilah al-jarayanul juz'i lis-sauti fi makhrajil harfi bisababi adami kamali ghalqihi. Mengalirnya sebagian suara pada makhraj huruf karena tidak sempurnanya tertutup. Artinya ada mengalir, ada tertahan. Ya, jadi istilahnya sebagian para pengajar ilmu tajwid, ya kalau syiddah itu seperti dia laki-laki karena kuat. Ya, sementara kalau rakhawa itu ya lemah, ya dia adalah seperti perempuan. Adapun tawassut ini ya diibaratkan seperti khuntha. Khuntha itu banci.
Iya, atau bencong ya. Nah, itu. Jadi artinya tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, itu. Jadi artinya apa? Tidak tertahan dan tidak mengalir. Artinya dia tertahan sebagian, dia mengalir sebagian. Nah, itu supaya mudah dipahami ya. Ibaratnya seperti itu. Ya. Nah, jadi tawassut ini dia tertahan sebagian dan dia mengalir sebagian. Iya. Tidak bisa juga ditahan full dan tidak bisa juga mengalir full. Nah, itulah tawassut. Hurufnya ini hanya ada 5 yang terkumpul dalam kalimat lin Umar. Lin Umar, huruf lam, huruf nun, huruf ain, huruf mim, dan huruf ro. Iya, huruf ro. Iya, jadi satu sisi, ya kalau huruf lam dan ro ini, lam dan ro, rasakan kalau kita membaca lam dan ro, ya, makhrajnya tidak menghasilkan suara tapi dari pita suara. Kita membaca lam, al, ujung lidah kita rapat ke langit-langit. Al, suara dari mana? Ya, suara dari pita suara, dari dalam. Al, dia tidak ada suara di sini di makhrajnya. Begitu pula ro, ar, ar, itu bukan di makhrajnya tapi suara dari pita suara kita yang mengalir. Ya, itu namanya huruf itu bila huruf lam dan huruf ro. Adapun kalau huruf nun dan huruf mim, ini rasakan kita baca an, kita baca am. Kalau nun an, ujung lidah kita dengan langit-langit itu makhrajnya. Iya, makhraj aslinya nun adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit depan. An, an, yang merapat adalah ujung lidah dengan langit-langit. Tapi suara dari mana? Suara dari hidung. An, itu dari mana itu? Dari makhraj mukammil. Jadi artinya bukan dari makhraj aslinya. Iya, tapi dari makhraj penyempurnanya, yaitu dari hidung. Begitu pula mim. Rapat kedua bibir kita. Tapi suara dari mana? Suara dari hidung. Artinya bukan keluar dari makhrajnya suaranya. Itulah kalau itu bila huruf nun dan huruf mim. Bagaimana dengan huruf ain? Ya, huruf ain ini ada aliran sedikit. Ya, jadi kita membaca ain itu dia bukan syiddah yang tertahan full, dia juga bukan rakhawa yang mengalir full. Ain ini ya tawassut. Ya, dia akan mengalir sebagian dan tertahan sebagian. Seperti kita baca ya. Ya, rasakan ketika kita membaca ain iyyaka ya, iyyaka jadi seakan-akan suara kita itu ditarik. Iyyaka ya. Yang penting tidak dipantul. Iyyaka itu pantul namanya kalau seperti itu salah. Tapi dia tawassut artinya mengalir sebagian suara. Iyyaka ya. Tidak boleh kita tahan full suara. Iyyaka na'budu. Na'budu itu tidak mengalir, itu namanya syiddah. Ataukah terlalu banyak alirannya? Iyyaka itu rakhawa. Yang benar adalah tawassut. Ya, sedang. Sebagian ditahan, sebagian dialirkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah huruf ain. Begitu cara membacanya bila membaca huruf ain. Iya. La ya'lamun, la ya'lamun. Iya. Baik. Itulah penjelasan tentang sifat syiddah yang lawannya rakhawa, tengah-tengahnya tawassut.